Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Syahrial Fatur Rozi Darmawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Media and Culture Studies dengan judul Meme sebagai Praktik Budaya Digital. Sebelum membahas studi kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan meme. Meme merupakan konten digital yang dapat berupa gambar, video, audio, maupun teks yang dimodifikasi dan disebarluaskan oleh pengguna internet. Awalnya, meme banyak digunakan sebagai hiburan. Namun, seiring perkembangan media sosial, meme juga menjadi sarana komunikasi, ekspresi, hingga kritik sosial dan politik. Dalam perspektif Media and Culture Studies, meme tidak lagi dipandang hanya sebagai konten lucu. Meme merupakan bagian dari praktik budaya digital karena dibuat, dimaknai, dan disebar oleh masyarakat sebagai respon terhadap berbagai fenomena yang sedang terjadi. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan YouTube memungkinkan siapapun menjadi kreator. Masyarakat tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga ikut memproduksi makna melalui meme. Oleh karena itu, meme menjadi salah satu bentuk budaya digital yang berkembang sangat cepat. Melalui humor dan kreativitas, masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap isu sosial maupun politik dengan cara yang lebih ringan, sehingga lebih mudah diterima dan lebih cepat menyebar dibandingkan penyampaian kritik secara formal. Kali ini kita membahas fenomena meme, yaitu lagu Buah Lil. Salah satu contoh yang cukup viral di media sosial adalah meme lagu Buah Lil. Meme ini muncul dari potongan video yang kemudian diedit dengan tambahan musik, lirik, maupun efek tertentu sehingga menjadi sebuah lagu atau meme yang bersifat humor. Konten tersebut kemudian banyak digunakan ulang oleh pengguna TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, maupun platform X ataupun Threads, sehingga penyebarannya berlangsung sangat cepat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan kreativitas digital untuk mengomentari isu politik melalui media yang ringan dan menghibur. Meme lagu Bahlil menjadi viral karena beberapa alasan. Pertama, formatnya singkat sehingga mudah dipahami. Kedua, penggunaan musik membuat meme tersebut mudah diingat. Ketiga, tema yang diangkat berkaitan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik sehingga banyak orang merasa relevan untuk ikut membagikan maupun membuat versi baru. Dengan demikian, meme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi yang menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat. Dari hal ini, dalam teori semiotika Roland Barthes, untuk memahami makna yang terkandung dalam meme tersebut, saya menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana tanda menghasilkan makna. Menurut Roland Barthes, terdapat 3 tingkatan makna. Yang pertama adalah denotasi, yaitu makna yang tampak secara langsung atau makna literal. Lalu yang kedua adalah konotasi, yaitu makna yang muncul karena pengalaman sosial, budaya, maupun emosi yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah mitos, yaitu nilai atau ideologi yang dibangun dan dipercaya oleh masyarakat melalui suatu tanda. Melalui 3 tingkatan makna tersebut, kita dapat melihat bahwa sebuah meme sebenarnya tidak hanya berisi gambar dan tulisan, tetapi berisi membawa pesan sosial yang lebih dalam. Selanjutnya, saya akan menganalisis meme lagu Buah Lil menggunakan 3 tingkatan makna menurut Roland Barthes. Pada tingkat denotasi, yang terlihat adalah potongan video seorang pejabat yang kemudian dipadukan dengan audio, lirik, dan efek visual sehingga menjadi sebuah lagu yang bersifat humor. Secara visual,
Meme tersebut hanya menampilkan hasil editan yang dibuat untuk menghibur pengguna media sosial. Namun, pada tingkat konotasi, makna yang muncul jauh lebih luas. Penggunaan lagu, irama, serta teks dalam meme tersebut menjadi bentuk sindiran terhadap pejabat. Humor digunakan sebagai cara untuk menyampaikan kritik sehingga pesan terasa lebih ringan, menarik, dan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian, pada tingkat mitos, meme tersebut mencerminkan pandangan bahwa media sosial merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Selain itu, muncul pula anggapan bahwa humor merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dari analisis ini, kita dapat melihat bahwa makna sebuah meme tidak hanya berasal dari gambar atau suara, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman masyarakat yang melihat dan menyebarkannya. Selanjutnya yaitu dampak meme politik. Fenomena meme politik tentu melihat dampak positif maupun negatif. Dari sisi positif, meme mampu membuat isu politik menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, meme dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membahas isu publik serta mendorong kreativitas pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapatnya. Namun di sisi lain, terdapat beberapa dampak negatif. Karena dikemas dalam bentuk humor, isu politik yang sebenarnya kompleks dapat menjadi terlalu sederhana sehingga maknanya tidak utuh. Selain itu, setiap orang dapat menafsirkan meme secara berbeda sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Penyebaran meme juga dapat memperkuat polarisasi apabila digunakan untuk menyerang kelompok tertentu atau membentuk opini berdasarkan potongan informasi yang belum tentu lengkap. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi media agar dapat memahami konteks sebelum mempercayai atau membagikan suatu konten. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa meme merupakan bagian dari praktik budaya digital yang berkembang seiring pesatnya penggunaan media sosial. Melalui studi kasus meme lagu Buah Lil, kita dapat melihat bahwa meme tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, dapat dipahami bahwa setiap meme memiliki makna pada tingkat denotasi, konotasi, dan mitos. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita perlu bersikap kritis dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah meme dan tidak langsung menerima maupun menyebarkan informasi tanpa memahami konteksnya secara menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa meme bukan sekedar konten hiburan, melainkan juga merupakan bagian dari budaya digital yang mampu membentuk cara masyarakat memahami isu sosial dan politik. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Saya Syahrial Fatur Rozi Darmawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.